Haleluya. Ya ini pesan Tuhan adalah capailah pendakianmu ya. Ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Diambil dari Bilangan 13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita akan naik dan menduduki negeri itu. Nah ini adalah ayat yang merupakan penggalan ya, salah satu ayat yang ada di dalam Bilangan 13 yaitu tentang yang judul perikopnya adalah ke-12 pengintai ya. Ini kata-kata ini atau ayat ini diambil dari kisah 12 pengintai ya. Kita tahu, kita udah hafal banget kisah tentang 12 pengintai ini ya. Nah pokoknya intinya adalah dari 12 ini 10 orang, ya, maksudnya 12 orang ini adalah orang-orang yang kepala-kepala suku, ya orang-orang hebat ya kan, adalah merupakan orang-orang yang dipilih dan orang-orang yang menangkap ada visi Tuhan ya, di mana dikatakan mereka akan Tuhan bawa keluar dari Mesir lalu akan dibawa masuk ke tanah Kanaan. Jadi visinya jelas, keluar dari tanah Mesir masuk tanah perjanjian. Nah, jadi ke-12 orang ini tahu benar mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Ya. Nah, waktu mau masuk ke tanah perjanjian ini, Musa bilang, Musa pilih 12 orang ini untuk apa? Coba mengintai dulu, diintai dulu nih, tanah perjanjian tuh kayak apa? Karena sebentar lagi kita semua akan masuk. Nah, begitu diintai ternyata mereka 12-12-nya melihat, waduh, tanahnya bagus nih, sesuai janji nih. Buah-buahnya juga bagus nih semua ya. Cuman waktu mereka melihat orang enak di situ, waduh, gede-gede banget nih, raksasa semua nih. Waduh, langsung tuh yang 10 langsung ciut dan menyerah. Waduh, udah deh, gak mungkin deh, gak bisa dah. Langsung menyerah. Yang 10. Nah yang 2 yaitu Kaleb dan Yosua melihat itu, dia bilang, waduh, nah ini yang dikatakan kemudian waktu orang-orang yang ke-10 ini pada ribut, gak mungkin punya. Udah kita mau udah jangan sampai ke situ. Mereka mau menyerah. Lalu Bilangan 13 ayat yang ke-30 ini bilang, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju. Kita akan naik dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah ini kalau lihat dari kisah ini kan ini dua karakter yang bertentangan. Yang satu jadi kemarin waktu di Komsel kita membahas bahwa orang yang disebut quitter, orang-orang yang menyerah itu adalah orang-orang yang nggak punya visi. Enggak, mereka tahu visi. Sama 2 orang dan 10 orang ini sangat mengerti bahwa mereka adalah orang-orang yang akan dibawa masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka punya visi. Cuman masalahnya apa? Beda mental. Beda mental. Nah ini saudara, kadang-kadang kita ikut Tuhan itu bukan cuma sekedar punya roh yang kuat, punya kita rajin beribadah, rajin baca Alkitab, rajin doa. Bukan masalah di situnya. Apakah yang kita rajinkan itu membentuk kita menjadi orang-orang yang punya mental yang kuat? Betul gak? Orang rajin doang, rajin baca Alkitab, rajin doa, rajin ini. Kalau rajinnya gak mengubah mental kita, mentalnya akan mental juga, menyerah juga gitu loh. Padahal ya kalau boleh dibilang ini kan cuma beberapa langkah lagi masuk tanah perjanjian gitu loh. Nah ini dari kisah ini pun sebenarnya kita udah belajar bahwa apa yang menjadi pesan Tuhan ini adalah capailah pendakianmu. Jangan menyerah. Memang hidup ini punya tantangan, hidup ini punya pergumulan, hidup ini punya masalah. Nah ini yang orang yang menyerah adalah orang yang melihat gini, rasanya gue udah banyak doa, gue udah banyak pelayanan, kok hidup kayak begini, wah udahlah kayaknya udah gak Tuhan-Tuhanan lagi. Itu kan orang nyerah. Nah berapa banyak kita di dalam pelayanan atau ketemu sama orang-orang yang udah kegerahan, mau ke gereja deui.
Ada orang yang udah nyerah gitu loh. Karena apa? Mereka melihat masalahnya lebih sangat besar dan mereka melihat bahwa persoalan yang mereka hadapi itu paling besar sedunia. Karena gak kenal Tuhan. Nah, kalau kita lihat dari kisah Kaleb ini yang bilang bahwa dia bilang kita akan maju. Artinya dia orang akan tetap berjalan maju, orang ini gak akan menyerah. Nah, orang mungkin ini yang diistilahkan adalah climber, tipe climber, gak akan berhenti sebelum sampai kepada tujuan. Gak akan berhenti sebelum menggenapi apa yang menjadi janji dan visinya Tuhan. Nggak akan berhenti dan tidak akan melambatkan perjalanan, nggak akan menjadi yang melambat. Ini yang dibutuhkan. Jadi kalau kita lihat dari janji, yang keinginan Tuhan, hati Tuhan, kalau kita baca kan Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang terus maju, makin hari makin naik, harusnya menjadi pengajar bukan lagi menjadi orang-orang yang diajar. Artinya kan ini harus adanya sebuah pertumbuhan dan makin hari makin naik. Jangan nyerah dalam sebuah situasi gitu loh. Nah, jadi jadi modal untuk bisa mendaki, tetap berjalan maju tuh ada modalnya. Ya, modalnya adalah kita lihat di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-24. Di sini dikatakan gini. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, dan akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Nah, itu modal pertama. Harus lain jiwanya. Ya, lain jiwanya. Nah, pertanyaannya, orang Kristen banyak. Tapi kalau misalnya ada istilah yang kemarin 3 karakter, 3 tipe orang Kristen, ada yang quitter, ada yang camper, ada yang climbers. Berarti kan ada orang-orang yang walaupun sama-sama orang Kristen, tapi kan kualitas mentalnya beda. Ngelihat masalah besar menyerah. Ngelihat waktu yang dihabiskan untuk kok masalahnya gak selesai-selesai, udah bertahun-tahun, udah belasan tahun kok gini-gini, udah menyerah. Nah, jadi modal pertama untuk bisa mendaki ya, termasuk juga orang yang mendaki gunung. Itu mendaki gunung tuh gak gampang, saudara. Saya pernah ngelihat YouTube orang yang mendaki gunung itu kalau gak mentalnya kuat ya, kayaknya di tengah jalan udah pasti menyerah gitu loh. Nah, jadi apa yang dikatakan dengan mengikut Tuhan karena lain jiwanya. Nah, ini lain jiwanya atau different spirit ya. Nah, jadi inilah yang Tuhan mau. Kita menjadi orang-orang yang punya yang lain jiwanya. Artinya gini, lain dari kebanyakan orang. Beda dari mayoritas orang-orang percaya. Orang-orang yang ada di sekeliling kita beda, lain. Kita sendiri beda, lain. Nah, lainnya apa nih? Nah, firman bahwa lain itu Kaleb dikatakan lain jiwanya waktu menghadapi tantangan, waktu melihat situasi yang sulit, ya. Dia lain, menghadapinya beda. Yang 10 takut, dia mah enggak. Kenapa dia bisa enggak takut? Karena dia pegang janji. Dia melihat Tuhan lebih besar dari persoalan yang dihadapi. Nah, makanya dia lain jiwanya. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita ini punya jiwa yang lain dari kebanyakan, dari jiwa orang yang kebanyakan? Kita lain gak nih menghadapi sebuah situasi? Atau sama aja, wah nyerah aja deh. Aduh udah dah, capek. Aduh udah dah, nyerah dah gitu. Nah, ini kan yang Tuhan gak mau tuh gitu. Kalau orang udah punya jiwa yang cepat menyerah, ya udah nggak mungkin sampai kepada tujuan, nggak akan masuk ke tanah perjanjian nih seperti orang-orang ini. Nah, jadi lain jiwanya. Nah, apalagi yang dikatakan kenapa dia disebut lain jiwanya? Karena dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati.
Banyak orang Kristen mengikut Tuhan. Kebanyakan rata-rata orang mengikut Tuhan. Tapi yang lain jiwanya, dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Itu yang membedakan. Banyak nih orang-orang yang mau naik ke gunung, udah siap dengan persiapan-persiapan yang matang. Sama-sama semuanya kalau dilihat dari penampakan luar, tampaknya semua sama. Bawa ransel yang gede, bawa persiapan makan yang besar, segala macam dipersiapkan. Nah, tapi ada orang yang akhirnya menyerah, kenapa? Bedanya itu. Yang satu sepenuh hati, yang satunya lagi gak sepenuh hati. Nah makanya dikatakan lain. Ya, lain jiwanya ketika merespon sebuah situasi. Lain jiwanya ketika, lain jiwanya karena semangatnya berbeda. Ada yang semangatnya tuh kayak Coca-Cola. Awalnya semangat banget, lama-lama kempes. Nah itu banyak yang seperti itu. Nah tapi yang lain jiwanya, lain dari yang kayak gitu. Lain kayak yang bukan yang Coca-Cola. Nah Kaleb ini konsisten secara iman dan semangat ini konsisten. Nah untuk bisa mendaki, mencapai tujuannya Tuhan nih, harus punya semangat yang konsisten. Jangan kadang-kadang waktu menghadapi, menyala-nyala, waduh kayaknya responnya luar biasa. Tapi gak lama kemudian mandek, dingin lagi, panas lagi, dingin lagi. Tapi Kaleb ini kalau sampai dikatakan yang bisa terus maju ya karena memang konsisten di dalam semangat dan imannya. Dari umur 40 sampai umur 85, semangatnya gak pudar. Gak pudar. Gak ada yang namanya pensiun nih. Gara-gara pesan Tuhan ini saya jadi malu nih kalau pengen pensiun dari WL. Kenapa? Karena Kaleb itu bukan tipe yang pensiun. Makanya dia bisa terus maju. Ya, makanya disebut lain jiwanya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa orang-orang yang lain jiwanya itu dicatat di dalam Alkitab. Ada Musa, ada Yusuf, ada Kaleb, ada siapa lagi? Ada Daniel. Ini orang-orang yang dicatat sama Alkitab lain jiwanya, beda. Makanya mereka menjadi tokoh di dalam Alkitab yang luar biasa. Nah kalau sampai Musa gak masuk ke tanah perjanjian, bukan karena dia campers atau bukan karena dia quitters. Nah kalau kita lihat ini buat pengetahuan aja ya, di dalam Yohanes 1 ayat yang ke 17. Kita lihat Yohanes 1 ayat yang ke 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Ya. Bu, ini diberikan melalui Musa sebetulnya. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi kita tahu banget bahwa Musa itu ada melambangkan hukum Taurat. Ya. Nah jadi kalau hukum Taurat itu kenapa Musa gak masuk ya? Kalau benar-benar hukum Taurat hanya gara-gara mukul batu, memang bisa gak masuk. Karena hukum Taurat tidak akan bisa masuk ke tanah perjanjian. Tapi kasih karunia bisa masuk ke tanah perjanjian. Amin. Jadi Musa melambangkan tentang orang mau pakai hukum Taurat, kalau gak sempurna banget gak akan pernah bisa masuk ke tanah perjanjian. Cuma lambang doang untuk meneguhkan bahwa itu memang Allah konsisten. Nah jadi balik lagi. Nah kalau kita jadi inilah yang Tuhan lagi ingatin sama kita ya, bahwa orang-orang yang terus mau berjalan maju ya adalah orang-orang yang pasti lain jiwanya. Itu modal. Itu yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Kekonsistenan ya. Nah ini kok konsisten kadang-kadang juga dalam hal ketaatan juga. Tuhan mau kita konsisten, jangan taat dalam hal tertentu yang lain yang menguntungkan, gak usah taat. Nah jangan kita pikir Tuhan gak tahu gitu loh. Tuhan kita kan tahu banget siapa kita, kekonsistenan kita tuh Tuhan tahu banget ya. Nah jadi
Itu yang pertama, harus memiliki jiwa yang lain. Jiwa yang lain itu berarti semangatnya beda. Beda dah dari yang lain deh. Ya. Nah yang kedua, kemarin kita dengar juga tentang Paulus ya. Nah apa yang membuat Paulus begitu bernyala-nyala di dalam pelayanannya ya? Dia nggak pernah berhenti. Walaupun kalau dilihat dari kisahnya Paulus tuh punya banyak alasan untuk jadi quitter. Kenapa? Dalam pelayanannya dia dianiaya, dianiayanya nggak tanggung-tanggung, di penjara, ngalamin badai, pokoknya banyak hal yang membuat sebenarnya kalau dia mau berhenti bisa gitu loh. Tapi kan Paulus enggak loh. Sampai bahkan kita baca dia di dalam kehidupannya dia sampai bisa bilang mengakhiri pertandingan. Artinya dia orang-orang yang sampai ke tujuannya Tuhan. Dia nggak menyerah di dalam segala tantangan apapun juga. Nah karena ini ada satu hal yang dia pegang. Bahwa Tuhan belum selesai dengan hidup dia. Filipi 3 ayat yang ke-12. Nah ini yang harus kita juga ada di dalam setiap kita untuk menjadi orang-orang yang bisa mencapai tujuannya Tuhan. Bisa terus mendaki, bisa terus menggenapi apa yang menjadi janjinya Tuhan. Nah ini dikatakan oleh Paulus, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nah ini saudara. Nah apa bedanya tuh yang kemarin dikatakan ada campers. Orang-orang yang berkemah adalah orang-orang yang menganggap dirinya udah sempurna. Udah beres. Ya versinya dia. Nah tapi kan Paulus kenapa dia sampai begitu menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Karena dia bilang aku bukan seolah aku udah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Dalam hidupnya dia terus mengejar. Makanya kan selalu dia pakai contoh perumpamaan tentang apa? Pertandingan. Dia bilang dia banyak bicara tentang hadiah. Dia banyak bicara tentang mahkota. Karena itu kerjaannya dia. Orang yang semangatnya luar biasa dan dia nggak berhenti hanya karena dia berhasil di satu titik. He is not a campers. Nah ini saudara, modal kedua yang harus dimiliki bahwa Tuhan. Jangan kita pikir waktu kita udah bergumul bertahun-tahun dan akhirnya ada jawaban Tuhan, mengalami pemulihan dan kita pikir bahwa selesai dah. Udah dah, ini waktunya untuk happy, untuk senang-senang, untuk mulai kendor juga gak apa-apa. Karena apa yang gue harapkan semuanya udah jadi. Merasa udah sempurna, udah memperoleh semuanya itu. Nah ini saudara, Tuhan sampai selama kita hidup, selama kita bernapas di bumi, Tuhan belum selesai dengan kita, amin. Tuhan belum beres sama kita. Kadang-kadang kita sendiri yang merasa kita udah beres. Ayat yang ke-14-nya coba kita lihat. Filipi 3 ayat yang ke-14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah apa yang membuat terus berlari, terus mau mendaki? Karena beda, ini visi, dia punya visi yaitu visinya untuk memperoleh hadiah. Ada visi yang paling tinggi yang dia harapkan, yang dikejar sama Paulus. Ya. Nah, orang kan kadang-kadang datang sama Tuhan, ya udahlah baptis lah. Ya udahlah enggak apa-apa lah, ikut Tuhan lah, enggak apa-apa lah. Yang penting masalahnya beres. Jadi visinya beda. Kadang-kadang beda visi inilah yang membuat orang berhenti berlari. Paulus visinya memerintah bersama Kristus. Yang campers, yang orang yang merasa puas adalah orang-orang yang merasa visinya kalau masalah gua beres. Kalau gua dapet toko. Kalau utang gua lunas. Kalau gua sembuh. Kalau gua
eh, orang bayar utang sama gua, apa yang dipinjem orang dibalikin, aduh udah deh, luar biasa dah, mujizat deh, mujizat. Nah itu beda. Jadi waktu kalau visinya cuma tentang kehidupan dunia, tentang kita, ya udah, bedanya di situ. Yang terus mendaki adalah orang-orang yang punya visi yang berlari kepada tujuan. Ada tujuan, ada visi yang besar. Masih ingat gak visi kita yang besar ini apa? Bukan kemarin kita ngebahas banyak visi-visi yang dipakai oleh gereja bahwa mengalahkan belalang pelahap, mengalami pemulihan 2 kali lipat. Visinya kan kita gak gitu. Visi di tempat ini saudara masih ingat? Memerintah bersama Kristus. Jadi kalau cuma melawan belalang pelahap dan cuma menerima 2 kali lipat berkat, orang kayak sampai mengejarnya itu, mereka lupa mengejar hadiah surgawi. Nah itu saudara, itu bedanya di situ. Di dalam pelayanan pun juga. Paulus nggak cuma sekedar gini. Kalau kita lihat kisahnya Paulus kan, dia memenangkan jiwa, dia membangun gereja banyak banget. Wah, dia boleh dibilang kalau dia udah ditahan, disiksa, terus dia bisa keluar dari penjara tuh. Kalau dia mau cuma berhenti sampai di situ dan merasa puas, maka nggak pernah ada tuh yang namanya surat Filipi, surat Roma, dan surat-surat rasuli lainnya nggak pernah ada. Ya. Nah kalau kita lihat di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6 juga. Ini sebuah keyakinan yang dia miliki dan ini pun harus menjadi sebuah keyakinan di dalam kita. Bahwa hidup kita ini selama kita bernafas, Tuhan belum selesai. Ya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus. Ya Tuhan yang menentukan kapan akhirnya, bukan kita. Ya, jadi dia bilang aku dengan penuh keyakinan ya, gue yakin banget nih. Ya, iya Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Pekerjaan yang baik apa sih? Di antara kita. Tuhan kasih kita pertobatan. Ada pertobatan, ada kelahiran baru. Itu apa? Sesuatu yang dimulai sama Tuhan. Jangan kita berhenti. Karena kita pikir kita udah menerima yang baik versi kita. Tapi di sini dikatakan bahwa dia percaya bahwa Tuhan akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah ini orang yang kalau kita paham ini ya, orang akan terus berlari. Orang akan terus mengejar Tuhan. Orang akan terus makin hari makin naik. Amin. Nah, minggu lalu kita belajar tentang mujizat ya. Mujizat adalah kehendak Tuhan. Jadi orang-orang yang terus mengejar Tuhan ya, orang-orang yang terus mau makin hari makin naik, makin hari makin mendaki sampai mencapai pendakian yang tujuan yang sesungguhnya. Ada orang-orang yang percaya bahwa gini loh, kapan aja Tuhan bisa bikin mujizat. Dan kalau Tuhan bikin mujizat, aku ada di sana. Karena jangan kita pikir gini, kalau Tuhan mau bikin mujizat, nggak ada orangnya. Oh, Tuhan mau bisa bikin apa aja. Nah, Tuhan melibatkan kita. Nah, siapa yang dilibatkan? Bukan orang-orang yang udah puas, yang udahlah nggak mau lari lagi lah, udah cukup. Enggak. Orang yang terus bekerja sampai hari ini. Orang yang terus berlari sampai hari ini. Orang-orang yang bisa nangkep maksudnya Tuhan. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi artinya, balik lagi dulu aja. Kalau Tuhan mau bikin, kan Tuhan bisa melakukan lebih banyak, artinya Tuhan bisa melakukan mujizat. Ya.
Lebih dari kita minta apa, kita doa apa, Tuhan bisa lakukan, kan dia bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang namanya mujizat, ya Tuhan bisa melakukannya. Nah tapi kita gak bisa cuma sampai bagi dia yang melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Nah terusannya seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada kitanya di dalamnya. Apakah sembarangan orang? Apakah orang-orang yang udah puas dan tidak berlari lagi? Apakah orang-orang yang Tuhan libatkan adalah quitters? Apakah yang dilibatkan Tuhan adalah campers? Enggak. Orang yang masih terus berlari, yang nangkep maksud Tuhan, visi Tuhan. Jadi bagi dialah yang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikir. Seperti yang ternyata kuasa yang bekerja di dalam Musa. Seperti kuasanya bekerja di dalam Yosua. Seperti kuasanya yang bekerja di dalam Yusuf. Seperti kuasanya yang bekerja di dalam Esther. Di dalam Nehemia. Di dalam kita. Di dalam Nuh. Jadi ini kalau kita sebutkan tadi. Orang-orang yang disebutkan tadi adalah orang-orang yang gak lagi santai. Gak lagi happy-happy yang menikmati yang mereka anggap udah pencapaian. Orang-orang yang menangkap maksud Tuhan. Karena kapan aja Tuhan bisa bikin mujizat yang kita gak pernah tahu. Tapi Tuhan melibatkan orang-orang yang gak lagi santai. Orang-orang yang terus mendaki naik. Nah saudara, ini saudara yang membedakan itu. Yang Tuhan kejar. Ya. Kadang-kadang Tuhan melibatkan kita dan situasi kita dan keadaan kita. Orang yang masih berlari dan mendaki pun juga punya masalah, punya tantangan. Kadang-kadang Tuhan pakai tantangan itu. Kadang-kadang Tuhan pakai masalahnya orang-orang yang sedang mendaki ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Efesus 3 ayat yang ke-21. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Jadi mujizat itu sesuatu yang dahsyat itu memang semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah bagaimana waktu Paulus dalam keadaan yang di penjara, ya kita tahu waktu di dalam penjara kakinya diikat, kakinya dipasung dan sebagainya. Nah kondisi itulah orang ketika para pendaki, orang-orang yang bersemangat ini ada di dalam sebuah masalah. Kita gak pernah tahu. Tuhan pakai persoalan, Tuhan pakai masalah yang dihadapi oleh Paulus ini untuk menyatakan kemuliaannya. Coba bayangkan kalau Paulus lagi dipasung, waktu di penjara lalu dia udahlah gak Tuhan-Tuhanan lagi. Mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi waktu dia dipasung, dia tetap percaya, dia tetap berlari. Walaupun dia dipasung, hatinya dia, jiwanya dia, lain jiwanya dia tetap berlari, dia tetap semangat. Nah disitulah Tuhan nyatakan kemuliaan. Yang Paulus pun gak tahu kapan itu datangnya. Banyak hal saudara. Nah cuman tergantung dari kita nih. Sesuai gak dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, bagaimana Tuhan mau pakai menyatakan kemuliaannya sama orang-orang yang lagi nyantai, lagi happy ya, lagi menikmati kesuksesan pribadinya dan tidak lagi mengejar Tuhan, udah mulai kendor. Nah oleh karena itu saudara, lewat pesan ini sebenarnya Tuhan juga lagi ingetin kita bahwa terus punya mental yang jiwanya lain. Terus punya satu prinsip pengharapan bahwa Tuhan belum selesai dengan kita. Supaya apa? Kadang-kadang dalam hidup orang-orang yang mendaki pun juga bisa teralihkan. Bisa yang lagi seru-serunya mendaki tiba-tiba ada hal-hal yang luar biasa terjadi dan akhirnya dari yang pengen lari, gue pengen di sini aja, pulang aja di sini kayaknya lebih enak. Nah, bisa nggak terjadi? Bisa. Nah oleh karena lewat pesan ini juga Tuhan ingatkan, jangan sampai teralihkan dengan situasi kesulitan hidup ataupun kesuksesan hidup. Jangan teralihkan saudara.
Nah oleh karena itu biarlah kita belajar dari pesan Tuhan ini. Pesan Tuhan yang kemarin bahwa Tuhan belum selesai dengan kita. Waktu Tuhan mau nyatakan kemuliaannya, biarlah kita menjadi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Seperti siapa? Seperti Daniel, seperti Nuh, seperti Esther, Nehemia, Yosua, dan Kaleb, dan juga Musa. Demikian firman Tuhan, Tuhan berkati.